Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emaransyah dengan NIM 19059169. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik budaya. Yang pertama, saya akan membacakan karakteristik budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku-suku bangsa Indonesia. Yang kedua adalah bahasa. Yang ketiga adalah kesenian dan kebudayaan. Yang keempat adalah agama. Yang terakhir adalah hukum. Selanjutnya saya akan membacakan karakteristik budaya Barat. Yang pertama adalah budaya Barat cenderung mengedepankan hak individu dari kepentingan umum. Yang kedua adalah setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidupnya. Yang ketiga adalah apabila terjadi permasalahan sosial tidak akan menyelesaikan dengan perasaan melainkan dengan logika. Yang keempat adalah masyarakat cenderung lebih aktif dan teliti saat ingin melakukan sesuatu. Maka dengan memikirkannya dengan analisis yang tepat. Yang kelima adalah dalam budaya Barat, agama bukan sebagai pedoman hidup adalah hal yang berbeda dan tidak bisa disatukan. Yang keenam adalah negara Barat menjadi sorotan dalam menciptakan trans fashion. Yang ketujuh adalah segala tindakan yang dilakukan lebih objektif dan tidak memihak. Selanjutnya saya akan membacakan contoh masalah komunikasi antar budaya. Di sini saya akan mengambil contoh berdasarkan perbedaan bahasa. Komunikasi merupakan alat untuk bertukar informasi antar orang. Tidak menutup kemungkinan kita akan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan, prinsip, sikap, budaya, dan bahasa yang berbeda. Contohnya yaitu masalah yang timbul antar budaya dalam bahasa, seperti bahasa Indonesia capek memiliki arti lelah, sedangkan dalam bahasa Minang, capek memiliki arti cepat. Karena perbedaan bahasa tersebut, orang yang tidak mengerti bahasa Minang akan menjadi salah paham atau salah arti. Hal tersebut yang menimbulkan masalah komunikasi. Bahasa yang berbeda, dialek yang berbeda akan menyebabkan pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan manfaat memahami komunikasi antar budaya dalam bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama yang ada dalam tim perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki karyawan yang berasal dari budaya yang berbeda. Agar mencapai kesuksesan bersama, perlu pengetahuan antar budaya satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah berguna dalam proses negosiasi. Dalam bisnis, perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan di dalam negeri bahkan di luar negeri. Dengan begitu perlukan pemahaman komunikasi lintas budaya untuk menjaga keharmonisasian antara perusahaan. Yang kedua, berguna dalam proses yang ketiga adalah menyatukan perbedaan budaya yang ada. Komunikasi antar budaya sangat penting dalam bisnis dan menyatukan perbedaan dari setiap perusahaan. Jika komunikasi mampu mengatasi perbedaan budaya menjadi komunikasi yang efektif, maka peluang untuk mencapai keberhasilan dapat diraih dengan mudah. Yang keempat adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan untuk itu. Seseorang pemimpin harus mengetahui kebudayaan yang ada dalam perusahaan. Komunikasi ini untuk memahami nilai sosial agar mempermudahkan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah mencegah pandangan individu mengenai entrisme dalam perusahaan. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan materi atau salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.